Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pernah kalian melihat mengapa sebuah makanan itu bisa basi dalam waktu tertentu? Nah, jadi semua itu berkaitan dengan laju reaksi, yaitu seberapa cepat suatu reaksi itu berlangsung. Nah, hari ini kami akan mempelajari materi tentang dalam kimia, yaitu laju reaksi. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana kecepatan reaksi itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konsentrasi, gas permukaan, suhu, dan keadaan katalis. Nah, kita tidak hanya bisa menjelaskan fenomena sehari-hari, tetapi juga mengoptimalkan proses-proses dalam industri, laboratorium, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat video-video percobaannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan percobaan tentang katalis. Apa itu katalis? Katalis adalah suatu zat yang dapat mempengaruhi suatu reaksi tanpa mengalami perubahan pada akhir reaksinya. Bagaimana cara kerja dari katalis? Jadi katalis ini dapat menurunkan energi aktivasi suatu reaksi sehingga suatu partikel memiliki cukup banyak energi untuk mengalami tumbukan. Hingga pada akhirnya suatu reaksi dapat berjalan lebih cepat karena partikel yang ada di dalam reaksi tersebut dapat bertumbuhkan lebih cepat. Jadi percobaan yang kami lakukan adalah mencelupkan peniti besi ke dalam wadah yang berisi pemutih, wadah yang berisi cuka, juga dengan wadah yang berisi cuka dicampur pemutih. Kita lanjut saja pada percobaannya. Baik, jadi di sini saya sudah menyiapkan 3 buah wadah. Yang pertama itu berisi cuka, yang kedua berisi pemutih, yang ketiga berisi cuka dicampur pemutih. Di sini juga saya sudah menyiapkan 3 buah peniti yang akan kita celupkan pada ketiga cairan tersebut. Untuk hasil dan video reaksinya itu akan dipercepat karena akan memakan waktu. Kita tunggu selama 3 jam. I didn't know what I was looking for till I found her. I found her. Without her, I'm a mess. There was nothing about that love that made sense. I was stressed till I found her. Setelah direndam kurang lebih 3 jam, maka diperolehlah hasil sebagai berikut. Jadi di sini pada peniti pertama yang dicelupkan pada cuka tidak mengalami perubahan yang signifikan di awal hingga akhir reaksi. Nah, pada peniti yang kedua, atau yang direndam pada pemutih terlihat hanya sedikit perubahan, di mana pada beberapa bagian peniti terdapat karat. Nah, pada peniti yang ketiga atau peniti yang terakhir, di sini sangat jelas terlihat bahkan air dari cuka dicampur pemutih ini berubah warna hingga keorenan akibat karat. Maka dari hasil 3 jam tersebut diperolehlah hasil sebagai berikut. Kesimpulannya, jadi campuran zat tertentu bisa menghasilkan zat lain yang mempercepat reaksi seperti gas klorin dalam campuran cuka dan pemutih. Gas klorin tersebut bertindak sebagai katalis homogen karena berada dalam larutan dan mempercepat reaksi korosi peniti. Ini memperkuat pemahaman bahwa laju reaksi dapat dipengaruhi oleh adanya katalis, meskipun katalis tersebut terbentuk di tengah reaksi. Baiklah, sekarang kita sudah sampai pada percobaan berikutnya, percobaan laju reaksi, di mana kita menggunakan perbedaan suhu. Di sini kita menggunakan alat dan bahan berupa media berupa air dingin. Bisa dilihat di sini airnya berembun.
yang menunjukkan suhunya dingin. Lalu di sini ada media air normal, air suhu ruang. Lalu selanjutnya ada media berupa air dengan suhu panas. Jadi langkah percobaannya di sini kita menggunakan garam sebagai zat yang bereaksi atau NaCl yang akan direaksikan dengan media air tadi yang memiliki perbedaan suhu. Jadi di sini kita menggunakan takaran garam yang sama pada setiap masing-masing sendoknya. Oke, jadi di sini hasilnya media berupa air dingin, garam yang dilarutkan ke dalam air dingin tidak larut atau kurang larut. Dengan menggunakan media air normal, di sini garamnya cukup larut, tapi tidak terlalu larut. Sedangkan untuk menggunakan media air panas, di sini garamnya bisa dilihat tinggal sedikit lagi, yang menandakan bahwa garam lebih larut di suhu yang lebih tinggi. Jadi untuk penjelasan laju reaksi dengan perbedaan suhu bisa kita simpulkan dengan suhu mempengaruhi laju reaksi suatu zat, karena suhu yang dingin dapat membuat pergerakan zat melambat, sedangkan suhu yang lebih tinggi dapat menyebabkan pergerakan zat yang lebih cepat, sehingga pergerakan zat yang lebih cepat atau lebih lambat membuat reaksi suatu zat itu menjadi lebih cepat dan lambat juga. Seperti contoh tadi, garam yang bereaksi dengan media yang lebih dingin akan menimbulkan reaksi yang lebih lambat, sedangkan garam yang bereaksi dengan media yang lebih tinggi suhunya akan bereaksi lebih cepat. Yang ketiga ada konsentrasi. Konsentrasi dalam laju reaksi itu merujuk pada jumlah zat reaktan atau produk dalam suatu volume larutan pada waktu tertentu. Dan laju reaksi itu menggambarkan seberapa tinggi konsentrasi itu terjadi. Jika dirumuskan, laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Jadi semakin tinggi konsentrasi yang ada, itu laju reaksi akan semakin cepat karena partikel-partikel tersebut akan semakin sering bertabrakan. Oke, di sini pada percobaan saya akan menggunakan cuka sebagai larutan dan soda kue sebagai zat reaktan atau produk. Oke, langsung saja kita ke percobaannya. Oke, jadi di sini saya sudah menyiapkan 3 botol dengan air cuka yang memiliki takaran yang sama. Pada step kedua, saya akan memasukkan bubuk soda kue ke dalam 3 balon dengan takaran yang berbeda-beda. Oke, pada balon pertama yang akan dimasukkan ke dalam botol pertama, itu saya memasukkan soda kuenya sebanyak 1 sendok makan. Dah, Gitu ya. dah. Oh iya, tengah malam nih. Coba nih, ada jumpa lagi. Nanti awak 2 kali tek. Gak nampak muka kan?
Udah ya. Timer ya. Nampak? Jelas. Weh, hitung ya weh, kandan ya weh. Yo, Siapa yang hitung? Weh, kapan no? Aku ready. pas ready kan? Pas gitu ya, pas jatuh Pas bumbunya. kalian lepas. Jatuh kan nampak jadi bumbunya jatuh, kau Nah. pencet langsung. Enggak. Enggak. Kita kan. Baru nampak coba perbedaannya. Apa yang Apa bedanya? Itu kempes juga. Ditahan lah, dibilangin ditahan. Itu kempes Kapan juga. ditekan weh? Gak tahu coba gitu. Udahlah. Nggak ditahan, balon Cok. ponton, Cok. Kok kayak gitu? Enggak, Cok. Kolek nih, padahal ini di dalam, Cok. Berarti bocor lah. Bocor. Nih, padahal dari yang ini sama yang ini udah kelihatan kan bedanya. Oh ya? Ini lebih besar, ini kurus. Oh, Wih, berarti timer biarin aja kapan? balon 1 sama 3. Balon 2 ganti. Oh, Nah, iya, itu iya, bilang iya. balon 1. Tapi nampak gak sih? Nampak lah warnanya bodoh. Enggak apa-apa. Enggak itu. Kan ada balon kuning lagi kan di Ada. 1, 2, 3. Masih ada nggak sih sisa baking sodanya? Ini balon ini. Weh, berapa? cuka aja yang udah kurang. Cuka Weh, aja. oh, pause gak ini timernya? Udah ya? Sama-sama, tungguin. Bilang ya. Lama ya ini. Iya, nggak apa-apa ya. Kan Taruh aja nggak sih, Tri? Gua taruh mana? Taruh aja di lutut Joyce. Jauh. Udahlah, Nggak ada kesalahan, Kelihatan. bilang, ada kesalahan pada balon, jadi kami cuma bisa membandingkan pada Oh. balon 1 dan 3. Oke. Oke, selanjutnya itu percobaan pada CDR. Di sini sudah tersedia alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada air dan juga gelas sebagai alat penampung air. Dan juga di sini sudah tersedia alat takaran yang saya gunakan sebesar 160 ml. Dan yang terakhir itu ada reaksinya sebanyak 3 CDR dan berbeda-beda bentuknya. Nah, bentuk yang saya ambil pada percobaan ini yaitu ada 3. Yang pertama bentuk utuh CDR, bentuk pecahan CDR, pecahannya ada 4 keping, dan yang terakhir bentuk tumbukan yang sudah ditumbuk menjadi butiran. Nah, tanpa berlama-lama kita mulaikan saja percobaannya. Ini CDR yang berbentuk keping. Oke, sudah nampak. Ini yang berbentuk butiran, keping, dan juga utuh. Tuh, berarti sudah nampak dan sudah jelas. Untuk laju reaksinya yang paling tercepat yaitu ada pada butiran. Nah, sedangkan kedua ini masih bereaksi, masih berbuih. Nah, hasil yang didapat pada percobaan ini yaitu semakin kecil ukuran partikel, maka permukaan bidang sentuh semakin luas, yang mengakibatkan laju reaksinya semakin cepat. Dan pada percobaan ini hal itu terjadi pada CDR yang berbentuk butiran. Ini adalah laporan percobaan pada CDR yang melibatkan 3 jenis bentuk CDR. Nah, sebenarnya kita tahu nih, kalau misalnya semakin kecil ukuran partikel,
maka semakin cepatlah laju reaksinya. Dan juga chance untuk melakukan tumbukan antar partikel itu besar. Nah, sebenarnya saya ingin mencari laju reaksinya dan bukan hanya waktunya saja. Tetapi pada CDR itu tidak memiliki satu rumus kimia tunggal, sehingga bagi saya sangat sulit untuk mengerjakannya. Baik teman-teman semua, selesai sudah eksperimen-eksperimen yang sudah kita lakukan. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa laju reaksi ini adalah ukuran kecepatan berlangsungnya suatu reaksi kimia. Laju ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang sudah disebut tadi. Yang pertama ada konsentrasi reaksi, suhu, gas permukaan, dan keberadaan katalis. Nah, jadi semakin optimal faktor-faktor tersebut, maka semakin cepat pula reaksi tersebut. Dengan menguasai konsep laju reaksi ini, kita dapat berpikir lebih kritis dan ilmiah dalam menganalisis berbagai fenomena kimia di sekitar kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.